Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Subulus Salam yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Hikmah udhiyah, hikmah kurban. Ada beberapa yang perlu kemudian untuk kita ingatkan kembali akan syariat ibadah kurban. Setidaknya ada beberapa hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berupa kewajiban-kewajiban, berupa sunnah-sunnah, berupa amalan-amalan yang tentunya luasan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dari apa yang telah Allah perintahkan. Setidaknya ada beberapa hikmah udhiyah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah itu kepada Rasulullah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hikmah ibadah kurban. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya telah aku berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Allah telah berikan kepada kita nikmat sehat. Allah berikan kepada kita nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita kenikmatan duniawiyah yang begitu banyak, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Maka dengan kenikmatan tadi, salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah udhiyah, Allah wajibkan kepada mereka yang mampu adalah sebagai bentuk syukurnya seorang hamba atas apa yang telah Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan tadi. Itu yang pertama dari bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Maka bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dengan kemudian kita melaksanakan perintah ibadah udhiyah tadi, yaitu mengeluarkan hewan kurban. Hikmah udhiyah selanjutnya yaitu wasilatut taqwa, sebagai wasilah kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini, bukanlah daging-daging yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah darah-darah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya merupakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita berupa udhiyah, maka sebenarnya kita telah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat yang ke-36, wal budnu ja'alna halakum min sya'airillah, dan unta-unta yang kalian korbankan, hewan-hewan yang kalian korbankan, sebenarnya merupakan bentuk syiar kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Maka secara otomatis korban yang kita keluarkan bagian dari kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, bahwa pengabdian indikatornya, salah satu amalan seorang hamba menjadi indikator akan kuatnya keimanan, diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sejauh mana dia perhatian dalam rangka menjalankan ibadah kurban, karena Allah kaitkan dengan keyakinan seorang muslim bahwa indikator kuatnya keimanan seseorang di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ini merupakan hikmah yang ketiga dari udhiyah, dari ibadah kurban kita, sebagai bentuk penguatan iman kita. Sejauh mana iman kita kuat, sejauh mana iman kita semakin melekat, sejauh mana iman kita semakin mendalam, maka sebagai indikatornya bahwa sholat kita, nusuk kita, sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meyakinkan diri kita lebih yakin terhadap agama Allah, untuk meyakinkan keimanan kita kepada Allah. Maka sebenarnya amalan-amalan tersebut diantaranya adalah mengeluarkan hewan kurban untuk kita kurbankan di bulan Dzulhijjah ini. Selanjutnya, sobat Subulus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah selanjutnya yaitu ihya sunnah Nabiyuna Ibrahim alaihi salam, sebagai bentuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Sayyidina Ibrahim alaihissalam, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Berarti kita telah berupaya dengan menjalankan ibadah kurban, kita telah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-123. Demikian sobat Subulus Salam, beberapa hikmah dari ibadah kurban. Semoga ibadah kurban tahun ini memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.